Bismillah, alhamdulillah, sobat-sobat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Terima kasih selalu setia, selalu mendukung kami. Uh, saya doakan kembali kepada sahabat-sahabat semua, semoga panjang umur, sehat selalu dan membuahkan segala intinya. Oke, sahabat-sahabat, saya di lokasi di mana di sini di hutan tempat gudang madu Bang Rey ya. Di sini. Jadi saya ingin mencoba apakah preman-preman dari Remondo bakal datang ke gudang madu Bang Rey ya. Saya akan coba, saya tunggu-tunggu dari siang belum muncul juga ya. Kemungkinan preman tersebut kapok entah apalah, saya tidak tahu ya. Ya syukur-syukur mereka ini kapok dan tidak akan datang lagi ke tempat sini ya. Oke sahabat-sahabat semua. Jadi sahabat-sahabat, saya di sini mau mempromosikan madu rukyah dari Bang Jai Rahman ya. Jadi madu rukyah ini bisa mengobati segala macam penyakit medis maupun non medis, sahabat-sahabat ya. Ini ada promosi besar-besaran dari kami. Ya, ini madu rukyah ini bisa mengobati segala macam penyakit medis maupun non medis ya. Seperti gangguan makhluk halus, gangguan jin, gangguan setan ya. Seperti medisnya yaitu seperti sakit pinggang, tenggorokan sakit ya, sakit kepala, lambung ya, insya Allah ya. Dengan meminum madu rukyah dari kami, penyakit yang kalian derita insya Allah berangsur-angsur membaik ya. Tetap hakikatnya terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Kalian jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu ya, tetap berdoa ya, terus berdoa mah ya. Tetap dan selalu mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Jadi sahabat-sahabat, ini promosi besar-besaran dan khasiatnya begitu mantap di sini ya. Jadi dua madu ya, dua madu sekaligus ini harganya Rp200.000 dan kalian bisa mendapatkan garam asma sekaligus ya. 2 madu dan garam asma ya. Pembelian 2 botol mendapatkan 1 garam asma. Yang mana garam asma ini bisa kalian pakai untuk pengelarisan usaha kalian ya. Usaha kalian yang sedang bangkrut atau yang sedang tidak baik-baik saja, takutnya ada gangguan dari orang-orang yang syirik ya. Insya Allah dengan garam asma ini kita taburkan di lokasi dagangan kalian, di lokasi toko kalian. Insya Allah orang-orang yang dengki, orang-orang yang syirik itu tidak akan mampu untuk menghancurkan dagangan kalian ya. Sampai tanggal berapa itu promonya? Ini promosi ini sampai bulan Mulud ini ya, akhir bulan Mulud ini ya. Ini karena bulan Muludnya bulan Maulid Nabi ya. Kita promosi besar-besaran. Akhir Mulud kita akan normal kembali ya. Dengan harga Rp200.000 cuma 1 botol. Ini ada promosi besar-besaran 200.000, 2 botol madu dan 1 garam asma ya sahabat-sahabat. Mantap sekali sahabat-sahabat. Karena di sini jadi punya cerita saya. Dulu keluarga saya sakit-sakitan ya, kasihan. Cari pengobatan ke sana ke sini tidak sembuh. Jadi ini saya hitung-hitung memberikan sebuah jalan kesembuhan untuk kalian ya. Semoga, karena memang kalau keluarga kita ataupun orang tua kita lagi sakit, pikiran kita nggak tenang, hati kita kayak gimana ya, bimbang. Insya Allah dengan meminum ini kerabat kalian, keluarga kalian, orang tua kalian, insya Allah penyakitnya sembuh ya. Insya Allah. Cara rutin meminumnya 3 kali sehari, 1 sendok aja nggak apa-apa ya, asalkan secara rutin ya sahabat-sahabat. Insya Allah ya. Karena memang kalau keluarga kita yang lagi sakit, pikiran nggak tenang, hati juga bimbang gitu kan, karena kekhawatiran itu. Dan insya Allah dengan pengobatan alternatif seperti ini ya, dengan madu rukyah yang sudah dihijib dan dinoakan, penyakit yang kalian derita insya Allah berangsur-angsur membaik dan sembuh total ya. Tetap hakikatnya terhadap Allah Subhanahu wa taala ya sahabat-sahabat. Kalian tetap berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, karena ini sebuah jembatan ya. Karena sebuah juga harus butuh jembatan atau perantara ya sahabat-sahabat ya. Kita harus sembuh, tetap harus ada perantanya yaitu dokter ya. Di kita itu ada madu gitu, tetap harus perantara ya. Gitu sahabat-sahabat. Oke sahabat-sahabat. Jadi kita ulas cerita dari Remondo. Jadi Remondo ini benar-benar keji, benar-benar kejam. Dia sudah mengancam Bang Rey Lampung ya. Dengan preman-premannya dari semua pelosok dia ambil, dia ajak
untuk menggebrak Padepokan Bangrai Lampung. Dan sekarang yang saya dengar bahwa Padepokan Bangrai Lampung ini mau dibakar. Astagfirullahaladzim. Itu perbuatan yang keji. Jadi bukan saya tidak mau untuk membantu Bangrai, karena lokasi dari gudang madu Bangrai dan lokasi tempat Bangrai ini agak berjauhan ya. Kalau saya tinggalkan tempat ini, kemungkinan para gerombolan preman-preman Mahesa ataupun Remondo ini akan menyerang sebuah gudang madu ini ya. Jadi kita harus bersiaga di tempat yang mana mestinya. Jadi kemarin juga saya harus bolak-balik ya. Kemarin saya mau membantu Bangrai ke kediamannya, tetapi ada segerombolan preman yang mencegat kita ya. Jadi saya ini sama Bang Jack, di situ saya dicegat oleh tiga preman ya. Seakan-akan kita ini tidak boleh untuk membantu Bangrai. Jadi kita otomatis balik lagi ya. Saya ke sini, ternyata memang benar banyak preman yang mau membobol gudang madu dari Bangrai. Alhamdulillah saya sama Bang Jack secara langsung kembali ke tempat ini dan kita usir kembali para preman tersebut. Tapi sampai sekarang saya tunggu dari pagi sampai sore hari ini, kemunculan preman-preman dari Remondo ini belum nampak ya, belum nampak juga. Apalagi manusianya, hidungnya juga nggak nampak. Aduh. Ya semoga aja para preman Remondo bertobat dan insaf ya. Karena buat apa sih kezoliman yang mereka buat tidak ada artinya sebenarnya. Lebih baik mereka miliki kemampuan yang mereka miliki dipakai untuk yang lebih baik lagi, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Ini punya kemampuan yang seperti itu malah disalahgunakan yang nggak baik. Astagfirullahaladzim. Siapa Anda ini? Hah? Berdiri kemarin. Lu masih di sini aja ternyata. Ya, saya sudah lama ini, dari pagi saya di sini. Saya belum pulang. Bilang terhadap lu. Gimana? Lu jangan ngapain sih lu sampai mau-maunya disuruh Bang Rai nungguin gudang madu. Saya bukan disuruh, tapi hati nurani saya untuk membantu para sahabat saya ya. Para spiritual saling membantu, saling tolong menolong. Sesama umat manusia harus begitu, Bang. Dengar. Gitu. Nggak perlu untuk harus disuruh, nggak perlu. Saya sekali lagi. Gimana? Saya sekali lagi. Tinggalkan tempat ini. Karena gudang madu ini akan saya kuasai semua. Kalau saya tidak mau gimana, Bang? Tentu saya bos saya akan menyuruh. Siapa bos kamu? Remondo. Oh, Remondo. Ya. Kalau begitu, kasih tahu kepada Remondo, yaitu sekaligus ketua kamu, lebih baik berhenti dan bertobat. Apa haknya kamu terhadap bos saya untuk suruh berhenti? Ya, memang seperti itu. Yang ada juga Rai Lampung juga akan hancur di sana. Kawan saya udah banyak ke sana. Sekarang orang yang baik. Datang lagi ke sini ke gudang. Oh, ke gudang datang lagi. Jadi orang yang baik nggak bakalan tiba-tiba hancur, ya. Terkecuali orang-orang seperti Remondo ini, orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang zolim, itu pasti akan hancur. Ini aja, jangan banyak ceramah di depan gua nggak suka. Intinya lu mau kabur dari sini nggak? Saya tidak mau. Pergi nggak? Saya tidak mau. Akan saya hantam dulu. Oh, Anda mengancam saya? Justru saya kesini itu akan mengancam Anda. Kalau saya tidak mau. Saya peringatkan sekarang. Ya. Sekali lagi. Ya. Dalam 1 menit kalau saudara tidak pergi dari sini, akan saya hajar kamu. Kalau saya tidak mau gimana? Akan saya hajar. Ya udah. Kalau kamu pengen menghajar saya, silahkan. Saya ikhlas. Oh. Saya ridho. Siap. Kalau Anda pengen menghajar saya, silahkan. Saya udah nggak tanggung-tanggung lagi. Dari ya udah. Iya, silahkan. Insya Allah. Karena apa? Lu terlalu ikut campur masalah ini gudang madu Rai ini. Insya Allah, sahabat-sahabat. Kamu sampai segitu. Gimana? Malam, siang nungguin gudang madu. Nah itu. Kurang ajar kamu berarti. Jadi gini sahabat-sahabat. Bela terhadap kalau kita hati kita bersih, insya Allah segala macam yang akan melukai kita tidak akan mempan. Ya, kita bersihkan hati, dekatkan diri kepada Allah. Udah, jangan ceramah di depan Allahu gua. Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lebih keras lagi dong, lebih keras. Kalau ninju itu lebih keras. Seperti ini nih. Gitu. Saya kasih tahu kepada Anda
Anda berani-beraninya sendirian ke sini. Mana teman Anda? Gua sendiri coy. Temen gua banyak coy di belakang. Oh, masih banyak. Ya. Kenapa nggak ke sini? Biar bentar lagi. Sebentar lagi. Gua kesini duluan. Oh, gitu. Jadi untuk memastikan lu masih ada nggak di sini? Oh, gitu. Oh, jadi Anda mata-matai? Ya. Oh, kasih tahu kepada teman Anda bahwa saya masih di sini dan tetap di sini, tidak akan pergi. Oh, gitu. Gitu ya. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Abdul Qadir Jalani. Lumpuhkanlah tangan kanannya. Fuh. Bangsat Kamu ini. Rahman kamu ya. Iya, saya Bang Jai Rahman. Saya tidak suka untuk kezoliman yang diperbuat oleh Raimondo. Ya, perbuatan yang keji, perbuatan yang gak baik, perbuatan yang hina. Tangan gua agak bisa bergerak. Ya iya. Kalau kamu pengen sembuh, tinggalkan tempat ini. Baiklah. Kamu tunggu di sini. Gimana? Dalam waktu 20 menit saya ke sini lagi. Oh begitu. Jadi gimana, sahabat-sahabat? Kita lepaskan aja bagaimana ini orang? Hah? Aduh, jangan, kalau dibunuh kameramen kasihan. Dia masih manusia ya. Allahu Akbar. Lumpuh tangan kiri. Kalau kamu pengen sembuh, kamu bertobat. Ya. Itu tangan kamu ini udah tidak bisa bergerak lagi, tangan kiri nggak bisa bergerak, tangan kanan nggak bisa bergerak. Kasihan, ya. Kalau kamu pengen sembuh, asal tinggalkan tempat ini. Kamu berjanji nggak? Baiklah. Hah? Baiklah. Yang penting sembuhkan bro. Kita jajal dengan madu ruqyah ini ya, sahabat-sahabat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya kasihan ya sahabat-sahabat ya. Kamu jangan kenceng-kenceng dulu uratnya. Kan saya kasihan kepada Anda, ya. Saya akan sembuhkan Anda. Tapi Anda berjanji Anda tidak akan berbuat seperti ini lagi, dan kasih tahu kepada teman-teman Anda pergi dari tempat ini. Saya sembuhkan dulu. Tapi Anda berjanji akan pergi dari sini. Ya, gua berjanji. Kita kasih madu aja nggak apa-apa. Sedikit aja kameramen ya, kameramen, sahabat-sahabat. Wah, bismillah. Cepat ucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, kamu bisa pintar, makanya kamu jangan jadi preman. Minum. Agak baik kan? Baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Hah? Kan? Udah, lo jangan banyak bacot lah. Gua tunggu di sini. Gua kabarin teman gua. Udah disembuhin malah macam-macam. Yaudah nggak apa-apa. Ini cuman ngasih pelajaran bahwasanya kamu kalau seperti itu lagi, saya akan lumpuhkan sampai ke kaki Anda. Kasih tahu ke teman Anda. Hah? Tunggu di Ya sini. udah, silahkan. Dalam setengah jam gua kemari lagi. Udah. Thank you atas penyembuhannya. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke, silahkan. Kasih tahu ke teman-teman Anda. Urusan gua belum. Oh ya, boleh. Boleh. Lu tunggu di sini. Oke. Kasih tahu ke teman-teman Anda, terutama ke Raimondo. Jangan pernah sekali-kali kamu ngancam-ngancam saya. Apalagi Bang Ray Lampung. Terima kasih. Kamu kenapa kayak senam-senam begitu? Enak kan badannya? Atas kesembuhannya terima kasih. Tapi urusan ini belum selesai ya. Silahkan. Banyak bicara kamu ini. Ngoceh baik kayak soang. Lah. Mengganggu aja kabar. Ya, duduk lagi kameramen. Sini. Aduh, saya belum selesai juga. Jadi masih curhat saya ini sama teman-teman ya, sama sahabat-sahabat semua. Jadi sahabat-sahabat, mohon maaf sekali ada gangguan sedikit dari si yang katanya preman Raimondo. Waduh, preman Raimondo. Luar biasa ya. Malah dia berani-berani satu orang, sahabat-sahabat ya. Tapi nggak apa-apa. Kita kasih kesembuhan ya, kasih pelajaran dia supaya dia tahu bahwasanya jangan sekali-kali lagi. Ya, gitu aja. Oke, sahabat-sahabat. Jadi kita ulas lagi bahwa Raimondo, Mahesa sama Bung Laga ini memang orang-orang yang keji ya. Orang
punya duit juga ya, bisa bayar preman. Dan juga yang sangat disayangkan, ya, orang yang sudah hampir bertobat atau sudah bertobat malahan ikut kembali sama Raymondo, yang mana ancaman dari Raymondo ini ada penculikan juga ke keluarganya ya. Itu jadi gimana ya, keji sekali ya Raymondo ini. Jadi, insya Allah sahabat-sahabat doakan saya ya untuk membasmi orang-orang yang seperti itu, seperti Raymondo, preman-preman seperti itu ya. Itu orang-orang yang nggak baik ya. Jadi sahabat-sahabat, saya kembali ulang ya, ini madu ruqyah dari saya, madu ruqyah yang bisa mengobati segala macam penyakit medis maupun non medis. Jadi ada promosi besar-besaran di bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini harga normalnya ini satu botol sampai 200.000. Tapi ini promosi besar-besaran. Anda 2 botol cukup 200.000 dan mendapatkan garam asma 1 botol ya. Garam asma ini bisa untuk pengelarisan usaha dan penangkal sihir ya. Guna-guna untuk di rumah Anda juga bisa, untuk di toko-toko Anda juga bisa, dijualan. Karena di jualan Anda juga bisa ya. Jadi takutnya ada yang syirik, ada apa? Insya Allah dengan penangkal garam asma ini, segala sihir, segala yang syirik, yang dengki akan mendal ya, insya Allah. Dan madu ini bisa mengobati segala macam penyakit, seperti apalagi yang berumur dari 50 tahun ke atas ya, diwajibkan untuk meminum secara rutin madu ruqyah ini ya. Untuk apalagi untuk anak-anak nih, anak-anak kecil yang masih 6 tahun atau 7 tahunan masih sekolah, insya Allah bisa mencerdaskan ya. Jadi otaknya encer, perkembangannya juga baik gitu ya. Untuk bersosialisasi dengan orang-orang teman-temannya juga bisa ya, cerdas lah insya Allah ya sahabat-sahabat. Mungkin sahabat-sahabat takutnya gimana cara mesennya gitu ya sahabat-sahabat, mesen madu dan garam ini. Sahabat-sahabat cukup chat admin via WA dari admin kami ya, di 0877 7071 1080. Saya ulangi lagi, di 0877 7071 1080 ya. Ada juga di bawah layar ini ya. Langsung chat aja di situ, konsultasi juga bisa di situ ya sahabat-sahabat. Oke sahabat-sahabat, saya perlu istirahat dan saya akan cari air untuk berwudu dan sholat asar dulu. Ini udah hampir sore juga ya sahabat-sahabat. Kameramen harus sholat dulu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.